Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Teguh Prasojo, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA 1 Kudus. Semangat pagi, Bapak. Semangat pagi. Sehat, Pak? Kita kok lemes. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. SMA 1 Kudus ini merupakan SMA yang menurut orang-orang, ya menurut saya juga sih SMA favorit gitu, Pak. Dan mlebune wangil. Zaman aku ndek nom itu nek zaman aku cilik itu untuk masuk ke sana itu kudune pinter gitu. Dan aku ora teko kono, Pak. Soalnya aku termasuk kategori yang biasa-biasa. Moga, Pak, untuk dikenalkan, Pak. Oke, selamat pagi. Ya, kenalkan dari saya mewakili SMA 1 Kudus sebagai wakil kurikulum. Kebetulan mendapat amanat untuk membantu di bagian kurikulum. Nama Teguh Prasojo. Alamat boleh, Pak. Alamatnya Melati. Alamat Melati Narowito di belakang situ. Gang 8. Luar biasa. Pak, ini kan beberapa kali kita ada narasumber yang membahas tentang kurikulum merdeka ya. Tapi rata-rata ini yang hadir dari SMP, Pak. Oh, SMP ya. Lagi nek sing SMA piye, Pak, itu? Apa podo, apa bagaimana itu? Kurikulum merdeka, ono sekolah penggerak, ono piye? Lagi nek SMA 1 itu posisinya piye itu, Pak? Iya. Secara umum memang sama. Jadi untuk sekarang, untuk yang melaksanakan kurikulum merdeka itu memang ada dua kategori lah. Satu yang masuk kategori sekolah penggerak, yang satu lagi masuk kategori yang sekolah mandiri. Jadi melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri. Melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri. Maksudnya piye, Pak, itu? Secara mandiri itu berarti ya memang tidak ada pendanaan dari pusat. Kalau sekolah penggerak itu kan ada seleksi, kemudian setelah lolos nanti ada pendanaan khusus untuk pelaksanaan implementasi itu dari pusat. Untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Iya, untuk pelaksanaan. Misalnya untuk pelatihan kegiatan IHT, membuat bahan ajar, modul ajar, dan seterusnya itu. Kalau yang sekolah penggerak memang ada dana khusus. Kalau yang mandiri seperti SMA 1 dan 4 sekolah yang lain yang negeri ya, itu menggunakan dana mandiri ya, dana dari BOS, bantuan operasional sekolah, sama BOP itu. BOP. Ya, kalau yang sekolah penggerak itu ada dana khusus memang yang dialokasikan untuk implementasinya itu. Tapi saat ini SMA 1 Kudus itu kan ketika mengaplikasikan kurikulum merdeka, kendalanya apa, Pak? Nah, SMA 1 itu watak orang di kendala, watak. Ya, kendalanya banyak karena ini kan memang baru pertama kali, tahun pertama kita tahun pertama baru ini ya? Iya, jadi kemarin keran dibuka mandiri itu. Jadi yang ini adalah tahun kedua pelaksanaan sekolah kurikulum merdeka. Yang tahun kemarin sudah ada yang melaksanakan yang masuk di sekolah penggerak itu. Nah, tahun kedua ini dibuka keran untuk mandiri. Boleh istilahnya melaksanakan kurikulum merdeka tapi secara mandiri. Nah, SMA 1 termasuk salah satu yang melaksanakan kurikulum merdeka itu secara mandiri. Ya, kendalanya memang lumayan banyak karena ini adalah awal kan. Jadi kita memang harus istilahnya mempersiapkan diri ya, sebaik-baiknya dengan beberapa kali IHT, kemudian sosialisasi yang entah itu dari dinas provinsi, dari dinas cabang itu, wilayah 3 ya, kita istilahnya berusaha untuk mengikuti supaya implementasi ini bisa berjalan dengan baik. Sesuai yang diharapkan. Ya, sesuai yang diharapkan dari. Tapi nurun tekan di, Pak. Misalnya harus studi banding gitu, harus itu karena kita ini untuk yang pertama kan di Kabupaten Kudus. Bukan, maksudnya untuk Kabupaten Kudus kan? Itu dari 34 kabupaten tahun pertama di pelaksanaan kurikulum. Lah nurun ngendi gitu loh misalnya. Nah, kemarin yang sudah itu yang sudah masuk di sekolah penggerak pertama itu kan sudah ada beberapa sekolah itu tahun kemarin. Kemarin kita
belajarnya dari ada SMA 3 Surakarta, SMA 2 Klaten, kemudian yang terakhir kita istilahnya belajar dari SMA Gerobokan yang mereka itu sudah melaksanakan terlebih dahulu. Walaupun karakteristik di masing-masing daerah tentu berbeda ya. Berbeda, ya. Hanya kita ngambilnya kan secara umum lah. Ya, intinya yang bisa kita terapkan sambil nanti kita sesuaikan dengan kekhasan dari SMA masing-masing seperti. Termasuk ya. Kudus, SMA 1 Kudus nanti kan otomatis. Tapi nek SMA 1 gurune siap ya. Gimana? Nek SMA 1 gurune siap-siap ya, tenaga pengajar SDM lah. Iya, untuk SMA 1 ya mau ndak mau harus siap. Karena memang istilahnya sudah disepakati, sudah kita istilahnya posisi kita positif kita melaksanakan ya harus siap. Untuk kesiapan itu ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemarin kita sudah mengadakan beberapa kali IHT, kemudian untuk penyiapan yang proyek gitu kan. Karena di kurikulum Merdeka ada yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Nah, yang berbeda itu yang ada proyeknya itu. Jadi proyek itu ya jadi kalau dulu kurikulum 2013 kan ketika anak sekolah kan mikirnya mapel. Pelajarannya matematika, fisika, kimia dan seterusnya. Nah, dalam 3 tahun ya itu. Nah, nanti dari kalau kurikulum Merdeka ini itu ada sebagian ya kurang lebih 20-30% lah digunakan untuk yang kegiatan proyek ini. Ini yang sedikit berbeda. Nah, proyeknya kayak apa itu? Contoh salah satunya proyeknya nanti penekanannya di karakter. Nah, karena pemerintah ingin menanamkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi nanti dalam pembelajaran itu nanti ada satu waktu yang digunakan memang untuk pembelajaran proyek itu. Jadi anak itu mempunyai semacam apa ya? Ada tema yang sudah ditentukan, 7 tema. Ya. Untuk tahun pertama sekolah disuruh memilih 3 tema. Nah, untuk SMA 1 sudah menentukan 3 tema itu. Ada tema kewirausahaan, ada tema apa itu? Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian ada tema lagi, satu lagi budaya lokal. Sama siji juga. Untuk tahun pertama memang harus 3. Oh, harus 3 kan ada 7 tema. Oh, ada 7 tema. Nah, 1 tahun itu minimal 3 tema yang harus dilaksanakan. Nah, SMA 1 ambil itu. Nah, jadi misalnya tema kewirausahaan lah, proyek itu. Jadi nanti alokasinya sekitar 3 minggu. Selama 3 minggu itu nanti anak-anak ya tidak belajar mapel-mapel itu enggak. Pelajaran akademis sementara disalah gesek gitu. Iya, jadi fokus di proyek itu. Nah, proyek dengan tema kewirausahaan. Mulai nanti dari awal pengenalan kewirausahaan itu seperti apa diajarkan. Diajarin bugae ngono ya, Pak ya. Ya, bisa seperti itu. Sekarang kan memang dengan adanya Yunanisasi kan ya apa Yunasi itu. Nah, itu kan tidak semua anak SMA 1 itu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, malah kebetulan dengan adanya kurikulum Merdeka itu dengan ada tema kewirausahaan, meskipun sudah ada mapel juga itu prakarya dan kewirausahaan ada sendiri. Nah, cuma dengan itu anak bisa praktek langsung bagaimana. Jadi lebih ke aplikatif ya. Nah, itu jadi kurang lebih 3 minggu lah nanti satu proyeknya itu yang sedikit berbeda, Mas. Itu untuk kelas berapa itu sing langsung udah kenalkan atau kelas 1 juga dapat, kelas 2 dapat, kelas 3 dapat apa kan hanya di ujung? Kurikulum Merdeka nanti kan bertahap. Nah, jadi yang kelas 11-12 masih pakai kurikulum 2013, belum ada yang seperti itu. Nah, jadi ini hanya untuk yang kelas 10. Jadi pemberlakuan kurikulum Merdeka itu mulai jadi tahun ini ya kelas 10 saja yang pakai kurikulum Merdeka. Yang ini karena sudah jalan kan 11-12 ya lanjut kurikulum Merdeka. Tahun depan gantian berarti yang kurikulum 13 masih kelas 12. Nah, kelas 11-12 sudah pakai yang kurikulum Merdeka. Seperti itu. Jadi benar kaget ya. Nah, kalau langsung itu juga struktur kurikulumnya kan beda, Mas. Oh iya. Ya, kalau langsung istilahnya semua 10, 11, 12 kurikulum Merdeka nanti malah bingung.
Oke, karena strukturnya berbeda. Iku yang paling wangil untuk menerapkan itu kan gurune Pak tadi nih. Ya, termasuk Karena gurunya. ketika masih ada apa ini yang masih pakai kurikulum 13, yang satu ini pakai kurikulum Merdeka. Otomatis tenaga pengajar ini fokus untuk mengajar ini kan ada 2 fokus ya. Tetap di 13 sama ini ya. Iya. Tapi sebenarnya enggak terlalu jauh sih. Ya artinya ya paling yang kurikulum 13 kan sudah terbiasa. Ya. Ya, artinya ya akan jalan seperti biasa, hanya yang kurikulum Merdeka ini yang memang harus disiapkan karena ada sesuatu yang baru tadi. Salah satunya itu yang tadi. Yang proyek itu tadi. Nah, itu kan Bapak Ibu guru juga harus memahami benar-benar sehingga nanti ketika proyek tahu apa yang harus dilakukan ketika membimbing anak-anak menjalankan proyeknya itu. Itu tantangan. Tantangan kita. Tapi yang penting selama ini kan ketika IHT sudah dilakukan, pembekalan lain, kemudian juga ada studi banding, diharapkan mampu untuk menyesuaikan. Karena tidak menutup kemungkinan setelah ini juga berjalan, nanti daerah yang belum melaksanakan akan studi banding ke SMA 1 piye bro iki kan gitu. Karakteristiknya itu kan mesti akan berbeda itu dengan yang jenengan SMA yang sebutkan, termasuk dengan SMA 1. Betul. Mesti beda. Termasuk pemilihan tema itu kan ada 7 tema itu. Iya. Katakanlah SMA 1 dengan SMA 2 mungkin tema tahun pertama mungkin bisa jadi berbeda. Pemilihan temanya. Karena kita sesuaikan dengan kesiapan dari kita, misalnya dari tema itu kira-kira yang bisa kita laksanakan, bisa jalan yang mana dulu kan seperti itu. Untuk proyek ini juga menentukan muatan nilai juga itu untuk siswa itu. Apa pirang persen itu? Ya, untuk proyek itu. Cuma ya tadi nilainya kan 20%. Cuma nanti ada terpisah. Jadi ketika proyek itu nanti istilahnya terpisah dengan yang mapel itu. Jadi nilai nanti yang keluar. Jadi ada 2 rapat nanti. Rapat untuk proyek ada sendiri. Rapat untuk yang intrakurikuler yang terkait dengan mapel ada sendiri. Nah itu. Sehingga nanti ketika proyek fokus penilaiannya tidak matematika, fisika, kimianya seperti nilainya berapa enggak. Tapi karakter Pancasilanya nanti seperti apa? Karakter Pancasila ketika mengaplikasikan kewirausahaan misalnya. Betul. Jadi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 karakter. Satu ada iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus nanti yang kedua ada kebinekaan global, ada gotong royong, ada mandiri, bernalar kritis, sama kreatif. Nah, ini di proyek itu 6 karakter ini yang akan diasah. Bagaimana misalnya itu membentuk kelompok dengan berbeda-beda agama misalnya. Itu harus bisa istilahnya bekerja sama dalam yang berbeda-beda agama, suku dan seterusnya. Mereka kan harus belajar. Nah, nanti bisa enggak mereka kebinekaannya misalnya, berkebinekaan tunggal nilainya itu kan. Oh, ternyata mereka bisa istilahnya kumpul bekerja sama dengan baik meskipun beda-beda agama. Berarti kebinekaannya kan bagus. Nah, penekannya lebih ke situ. Membuat kegiatan misalnya dia punya kreativitas misalnya wirausaha. Dia punya kreativitas dalam memasarkan. Itu nanti berarti nilai kreativitasnya bagus. Seperti itu. Jadi lebih ke karakter kalau proyeknya. Jadi memang benar-benar siswa ini disiapkan untuk menjadi apa saja di kemudian hari sesuai dengan mereka ya. Entah mau neruske iki bisa jadi salah satunya itu. Kalau tidak neruske juga kita ada pembekalan. Jadi ojo nganti metu sekolah terus bingung ya ngopo gitu kan. Jadi kemarin SMA 1 itu sudah mempunyai semacam program Mas. Dengan adanya zonasi tahun kemarin, ini tahun pertama kelihatannya yang program zonasi itu. Kita juga sempat mikir ketika kita buat angket, ternyata tidak semua anak SMA 1 pengen kuliah. Nah, itu. Akhirnya kita mikir, lah kalau yang enggak kuliah itu juga harus kita bekali, mereka juga murid-murid kita gitu loh. Nah, sehingga kemarin kita punya program yang setelah ujian sekolah kelas 12 kan tidak ada kegiatan. Nah, dari angket itu kita pilah-pilah siapa yang mau melanjutkan perguruan tinggi, kita buatkan program pembinaan pembekalan untuk masuk perguruan tinggi. Terus anak-anak yang mau bekerja siapa, kita beri pembekalan untuk
Ya minimal ketika dia mengikuti program itu, ketika dia langsung kerja bisa memberi nilai plus buat anak. Seperti itu. Walaupun pada aplikasinya nanti wong sing asale niate ya wis aku nek metu kerja gitu kan. Iya, terus kuliah. Jebul kuliah. Oke, tapi kuliah mereka kan misalnya bisa tidak lewat jalur SBMPTN. Oh iya. Misalnya yang kita benar. bekali kan Yang ketika anak itu. lulus pengen kuliah kan otomatis jalurnya SBMPTN tes itu. Atau jalur mandiri juga kadang ada tesnya. Benar. Nah, itu yang kita siapkan. Kalau misalnya pengen kuliah, sudah kerja pengen kuliah di swasta biasanya kan gitu. Iya, itu Tidak bisa yang- dilakukan. Nah, Itu kan tergantung itu. pilihan. Nah, Tapi yang betul. jelas sekolah sudah menyiapkan opsi-opsi yang pengen Iya, ditempuh sama mereka betul, ya. Iya. Ya Walaupun minimal itu yang bisa kita lakukan betul, ya. untuk Saya sih membekali sepakat anak. itu. Iya. Tapi kalau melihat antusias ya, ini ketika antusias untuk saat ini, Iya. katanya mereka lebih kemana itu? Berapa persen yang kira-kira kepengen melanjutkan sekolah itu? Untuk SMA 1 masih lumayan banyak. Dari angket kemarin sekitar 90% itu masih pengen kuliah, mau melanjutkan. Nah, sekitar 10% itu bekerja. Jadi yang 10% kalau katakanlah 400 ya sekitar 40-an orang bekerja. Walaupun itu Iya. juga tidak menjamin apakah 40 itu kemudian bekerja tenanan apa Iya, juga akhirnya kuliah ya. iya. Semono gua sing 90% apa niatnya kuliah apa? kok bisa masuk semua apa enggak, tapi minimal kan kita memberi bekal lah. Betul, memberi betul, bekal betul. mereka sehingga bisa ketika ternyata mereka bekerja beneran diterima punya kemampuan plus katakanlah kan mungkin bisa jadi nilai lebih buat anak-anak. Benar. Jadi memang karakternya sudah ditanamkan dulu sehingga jadi rada itu ketok loh. Ki bocah ki teko kene. Karena ketika karakter itu ada kan tanpa harus ditanya biasanya rada ketok biasanya lho Pak. So gini Pak. Tentu SMA siji gurune kan ora nom kabeh, Pak. Oh iya betul. Ya. Ngono-ngono kendala karena sekolahnya mesti rada beda nih pada saat pandemi terutama karena harus berbasis IT. Iya. Enak sing rada ora patek nyaut ngono iki piye, Pak? Ya memang ya itu tantangan juga terutama untuk guru-guru yang sepuh ya. Biasanya untuk guru yang sepuh itu ya kadang meminta bantuan sama guru yang muda. Begitu di combine gitu. Iya, ketika kemarin daring gitu kan. Nah, kemarin daring kan kita pakainya pakai Zoom ya. Google Classroom. Ya, pakai Google Classroom, Google Meet itu salah satunya. Nah, itu ya beberapa meskipun Bapak Ibu yang sepuh-sepuh mungkin kaitan dengan teknologi mungkin agak istilahnya terkendala, tapi insya Allah semangatnya itu yang masih. Jadi minimal minta bantuan Mas ini caranya Google Meet seperti apa, seperti itu. Kadang ya ada yang membantu ketika Google Meet seperti itu. Tapi iki wis dadine saiki wis lancar apa ini? Ya alhamdulillah, ini apalagi tatap muka sudah dibuka. Harapan kita gitu, karena kalau daring ada sesuatu yang hilang dalam dunia pendidikan. Iya. Ketika tatap langsung kita kan bisa misalnya gini. Saya kebetulan guru matematika ya. Saya kalau ngajar kan ketika membelajari anak latihan, saya kan terbiasa muter itu. Jadi tidak di depan tapi muter sambil lihat pekerjaannya anak, ada kesulitan deh. Kalau ada kesulitan ya kesulitannya seperti apa. Diuteri guru zaman aku sekolah terataban tok. Nulis ini wah ra nyaman dadine. Nah, tinggal kita pembawaan kita aja. Kalau kita Tapi jenengan kategori galak ora, Pak? Pripun? Kategori galak ta ora Untuk anak-anak yang biasanya rada selengean mungkin termasuk galak karena saya tipenya orangnya mungkin rada disiplin, Mas. Oh gitu ya. Biasanya kalau ada anak yang rak disiplin biasanya kan tak ingat kayak gitu. Nah, dia kecenderungannya seperti itu. Tapi kalau anak-anak yang memang benar-benar niat sekolah, biasanya mereka senang dalam arti ya mau niat sekolah gitu kan. Ya memang ya seperti itu yang namanya sekolah itu kan. Misalnya salah ya diingatkan itu kan buat mereka udah biasa. Cuma kadang ya beda-beda ya, maksudnya pandangan anak. Ya. Cuma yang saya tahu kalau anak-anak ke saya kaitannya dengan materi ya, kebanyakan ya banyak pasnya, maksudnya cocok lah. Cocok. Ya. Bisa diterima. Katanya seperti itu katanya anak-anak. Matematika di SMA Pak. Wah, kok iku wangele pol integral ngono kae.
Gurune tambah pinter mergane rangke terus bulan baleni muridnya ditakoni ada pertanyaan tidak. Sing ditakokno apa mudenge ora gitu. Tapi saya lihat mungkin berbeda ya dengan karakter anak-anak sekarang karena mereka itu ketika ora iso itu YouTube itu ya iso buka. Nah, iso takon karo YouTube. Nah, ketika bertemu dengan ngono kuwi apa itu pembelajaran yang by online, anak kan iso materi di situ. Pernah enggak sempat rada ora podo karo apa yang jenengan sampaikan? Gini, kalau saya kaitannya kalau cara saya enggak masalah, Mas. Artinya kalau saya terbuka. Jadi ketika saya pembelajaran itu kamu silakan mau pakai cara yang seperti apa, bukan cara yang saya jelaskan. Itu kan hanya salah satu cara yang saya ajarkan itu. Kan bisa jadi dari YouTube, dari macam-macam dia punya pengalaman yang lain. Monggo silakan, selama caranya betul loh, langkahnya betul, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tidak asal mencolot tidak tahu, jadi langsung loncat tidak tahu prosesnya. Nah, kalau saya tak lepas malah, justru dengan adanya itu biar mereka semakin berkembang. Tidak hanya saklek harus ke guru. Debat boleh ya? Tidak masalah kalau Pak, saya. Kalau menurut saya enggak begitu, Pak. Ini harus begini gitu. Iya, enggak masalah. Yang berani begitu. Nah, selama dia punya dasar. Iya, dasarnya YouTube. Enggak masalah selama katakan dasar dari YouTube ini, Pak. Nah, sekarang lihat YouTube-nya dasar ada dasar teorinya enggak? Kalau saya gitu. Kalau ada ya silakan, enggak masalah itu. Pernah ada debat begitu, Pak? Ya, kadang-kadang untuk anak-anak yang pintar kan biasanya. Untuk melakukan itu kan harus punya keberanian si anak ini. Betul. Nah, orang di keberanian ya hanya menang bae sangger anut. Biasanya kadang ada misalnya, Pak saya punya nganu kok jawabannya seperti ini. Lihat katakanlah buku lain atau literasi yang lain. Nah, setelah saya lihat ya dasarnya sudah betul. Artinya ada dasar-dasar teori. Ya ini bisa, ini cara lainnya. Sekarang terserah kamu. Kamu mau pakai itu ya silakan. Mau pakai yang diajarkan Pak Teguh ya silakan. Yang penting betul langkahnya. Nah, kalau saya gitu. Jadi tidak saklek. Kalau mungkin ya kalau zaman dulu kan ada, kalau tidak sama persis langkah guru ini salah. Kadang ada seperti itu. Kadang ada. Walaupun ya kalau dulu kan memang pembekalan bocah itu kan dari guru les paling. Dan lesnya paling dengan gurunya juga. Ngubah-ngubungin apa. Nah, kalau dulu kan memang saklek begitu. Nah, sekarang ini kan sumber informasi ada di mana-mana. Iya, betul. Sehingga memang debat terbuka itu akan sering ada. Ya mungkin nanti untuk next generation ini orang sudah menganggap guru itu kan rodok bergeser, Pak. Beda dengan zaman kita waktu itu ya. Kalau sekarang itu nganggap guru mungkin kaya kancane, sehingga ketika harus berdebat dengan perbedaan cara pandang hasilnya podo. Itu pasti akan dia lakukan. Itu seiring berkembangnya dan waktu. Itu bagus untuk kreativitas anak. Ya mungkin bagus, tapi kadang rodok etika ini rodok geser ya, Pak. Jadi ini. Nah, tinggal cara penyampaiannya istilahnya kan gitu. Kita tinggal bagaimana anak menyampaikan itu ke gurunya kan itu. Kalau dia menyampaikan ke gurunya dari sisi etika tidak bagus ya perlu kita ingatkan. Tapi kalau masih sebatas seperti tadi, biasanya anak kan kalau etikanya kan lebih ke mempertanyakan. Pak, misalnya saya ketemu literasi yang lain caranya seperti ini bagaimana, Pak? Seperti itu kan termasuk bagus itu loh saya anggap. Tapi kalau anak ngayal misalnya gimana ya, seperti mendikte dan mungkin menyalahkan gurunya, itu yang mungkin tidak pas. Ya, itu benar. Memang tapi karakter itu tetap ada. Nenggon murid satu kelas itu karakter jenis itu ada. Lo kan macam-macam. Jangan anak itu kan ya unik lah. Punya. Kadang ada yang istilahnya apa ya, anak pintar tapi kadang attitude-nya kurang bagus. Kadang juga ada. Tapi repotnya itu nek mereka itu wong sing menengah, Pak. Jadi ora gelem, dek protes ora gelem. Bijine ya 6,5 7 paling dhuwur nok tengah-tengah terus. Iku bocah jenis iku rada susah, Pak. Ya enggak mau ngomong. Iya, memang enggak mau. Dia ya wis manut wae alure wong sing kebanyakan kepiye ya wis kepiye. Standar, tapi wajib tok ngono. Penting wayah sekolah mangkat.
Ya jenis itu yang paling banyak. Tapi jenis orang yang meledak-ledak, kemudian dia cari literasi lain, nek wong jenis itu sampai kemana saja dia akan karakternya begitu. Dia akan memperkaya diri untuk pengetahuan yang lebih banyak daripada yang lain. Tapi kemudian ketika ada kurikulum merdeka, hal-hal inilah kemudian dibuka ya Pak. Set itu. Ya, salah satunya memang yaitu keuntungan dari kurikulum merdeka, kelebihannya. Jadi emang anak istilahnya ya tadi diberi keleluasaan tadi. Karena sudah banyak, kita tidak bisa membatasi anak harus sama gurunya. Jadi nanti memang benar yang jenengan katakan tadi, bahwa nanti posisi guru bergeser. Kalau dulu berarti ketika zaman saya sekolah dengan sekolah kan guru itu sentral di depan. Nah, informasi dari situ. Nah, sekarang informasi bisa dari mana saja. Jika guru bagaimana mengarahkan, memfasilitasi anak. Nah, guru pada sinau los gitu. Nah, memang kita harus siap, Mas. Terutama kalau kaitannya dengan teknologi lah. Itu kita juga memang ya meskipun jangan sampai ketinggalannya terlalu jauh. Kita harus bisa menyesuaikan itu. Termasuk misalnya Pak, matematika itu kan bisa juga. Udah ada aplikasi yang buat jawab soal. Ya iya. Nah, soal di-scan itu kan ketemu jawabnya. Tapi kan jujukan. Iya, makanya kalau saya ini hasilnya sakmene. Lu kuwi entuk sakmene piye cerita kan ngono. Nah, soal pilihan ganda kan bisa. Oh iya. Makanya saya jarang ulangan pakai pilihan ganda. Saya pakai esai karena saya menilainya proses itu loh. Nah, kalau matematika proses. Jadi lebih bisa gini Mas. Kalau saya cenderungnya anak ngerjakan, dia enggak bisanya di sampai mana. Nah, itu. Misalnya salahnya kenapa? Apa hanya faktor kurang teliti? Kalau kurang teliti berarti materi kan sudah masuk. Hanya udah kamu teliti lagi yang lebih teliti kan gitu. Tapi kalau dia berhenti tengah jalan, nanti kan tahu, oh ini materi SMP-nya enggak bisa. Nah, ini anak ini nanti saya kasih istilahnya wejangan khusus. Nah, ibaratnya, oh Mbak, Mas, kamu berarti materimu itu SMP-nya itu lemah. Bab ini ya, ini kamu pelajari lagi biar nanti materi SMP-nya bisa, SMA-nya seperti itu. Memang banyak seninya, Mas. Ya itu wes ora seni lagi itu. Wes mules nek itu. Karena saya nek karo matematika itu ora padahal pelajaran yang paling mudah aslinya matematika. Soalnya iso dihitung, Mbak. Liyane ra iso. Ndak perlu menghafal. Sejarah ngono piye terus? Kan ra iso dihitung, Pak. Matematika iso dihitung. Bareng rumusnya keliru ya keliru. Pak, oke, ini menarik. Kurikulum Merdeka SMA 1 Kudus dengan banyak hal-hal yang terus diangkat, terus diasah. Ada closing statement, Pak? Ya, untuk anak-anak, terutama untuk yang kaitannya dengan kurikulum merdeka anak kelas 10. Jadi, ya belajar yang apa ya, totalitas lah. Apa yang disampaikan Bapak Ibu guru dikembangkan dengan teknologi yang ada, dikombinasikan supaya jadi sukses. Itu memang perlu banyak kombinasi untuk anak-anak. Nah, jadi jangan hanya mengandalkan dari satu sisi, tapi perlu semua istilahnya yang bisa menunjang keberhasilan dalam studi itu perlu dilakukan. Ya. Gitu Pak ya? Iya. Siap. Jadi begini teman-teman, rekan-rekan adik sekolah atau siapa saja, bahwa dengan memperkaya diri, memperkaya ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja. Dengan membaca, kemudian melalui aplikasi yang sudah ada, melalui YouTube dan semuanya bisa dilakukan. Sehingga teman-teman atau rekan-rekan semua itu akan memperoleh ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat. Tapi pesan dari semuanya, pesan dari ISK, pesan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, bahwa tetap jaga attitude. Karena itu menjadi dasar kita untuk melangkah di kehidupan nyata nanti. Terima kasih Bapak kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.